Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa adab dari adabul ushrah wa zikru as-suhbati wal ukhuwah yang di dalamnya Al-Imam Abul Barakat Al-Ghizi rahimahullah menyebutkan bab per bab dari apa yang selayaknya seharusnya seorang muslim berlakukan kepada kawannya, dan keseluruhan dari bab-bab yang telah disampaikan oleh beliau rahimahullah mengacu kepada satu hal, yakni anjuran agar seorang muslim mencintai saudaranya serta menjalankan perkara-perkara yang dengannya menumbuh kembangkan kecintaan saudaranya kepada dirinya. Namun di dalam bab al-mahabbah, kecintaan, seperti yang kita ketahui secara bersama, wajib untuk diperuntukkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga dengan prinsip ini, tentulah seorang muslim tatkala ia berikan kecintaannya kepada saudaranya dan melakukan perkara-perkara yang bisa menumbuh kembangkan kecintaan saudaranya kepada dirinya, adalah dilandasi karena kecintaannya yang tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ia melihat saudaranya seorang yang istiqamah di atas sunnah, maka ia mencintainya tanpa melihat apakah saudaranya tersebut seorang yang fakir atau seorang yang kaya, yang sempurna fisiknya ataukah yang cacat. Karena kecintaan yang dia berikan kepada saudaranya adalah dilatar belakangi karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga dengan ini Islam menganjurkan agar seorang muslim mencintai seorang yang baik, mencintai seorang yang akhyar, yang baik, tidak sembarangan di dalam memberikan kecintaannya kepada seseorang. Apakah mungkin dia melihat karena faktor harta yang banyak, ataukah mungkin dia melihat karena punya kedudukan dan yang semisalnya. Dan dengan kecintaan seorang muslim karena Allah Azza wa Jalla inilah tegak salah satu dari pondasi yang kokoh di dalam Islam, yang dengannya menyebabkan umat Islam sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu pondasi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada seseorang perkara yang ma'ruf dan melarang seseorang tatkala ia berbuat kemungkaran. Sehingga dengan inilah muncul al-munasahah, saling menasihati antara seorang muslim dengan kawannya. Ini perhatikan para syabab, para santri-santri yang TA dan tahfidz, jangan bicara sendiri.
Nah, sehingga tadi kita sebutkan dengan inilah diterapkan al-munasahah, saling menasihati antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bila dia melihat kawannya terjatuh ke dalam kesalahan, maka dia tegur. Dia menegurnya. Adanya ingkarul munkar di dalam dirinya sebagai bertanda bahwasanya kecintaan yang dia berikan kepada saudara yang dia ingkari, yang dia nasihati tersebut murni karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Inilah perbedaan antara al-mahabbatu lillah, kecintaan yang dibangun murni karena Allah Azza wa Jalla, dengan al-mahabba li ghairillah, kecintaan yang dibangun bukan karena Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mencintai seseorang yang lainnya disebabkan karena hartanya, maka tujuan dia mendekatkan orang tersebut adalah agar supaya ia bisa mendapatkan harta yang dimilikinya. Sehingga tentulah dengan ini akhirnya dia bersilat lidah, dia berbahasa basi, dan tentulah sudah pasti dia akan membiarkan orang tersebut terjatuh ke dalam kemungkaran. Karena dia berupaya untuk terus melanggengkan kecintaan orang tersebut kepadanya. Dan di antara cara agar terus melanggengkan hubungan adalah dengan membiarkan dan menjalankan apa saja yang dicintainya. Kecintaan yang dilatar belakangi karena kekuasaan juga demikian. Kecintaan yang dibelakangi karena kedudukan juga demikian. Sehingga kecintaan yang seperti ini tidaklah bermanfaat. Bahkan pada yaumul qiyamah seperti yang disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, seseorang yang ia cinta kepada orang lain dilatar belakangi bukan karena Allah Azza wa Jalla, pada yaumul qiyamah dia akan mengingkari orang tersebut. Dia akan mengutuk orang tersebut. Bahkan dia mendoakan kepada orang tersebut agar supaya Allah Azza wa Jalla melipat gandakan azab kepadanya. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabbi, berikanlah kepada dia 2 kali azab. Penyesalan seorang yang salah di dalam berkawan. Penyesalan seorang yang tatkala ia terjatuh ke dalam kemungkaran, kemudian dia biarkan. Tidak ada upaya dinasehati, tidak ada upaya untuk kemudian diingkari kemungkarannya, tidak ada upaya untuk kemudian diduduki. Ia akan mendoakan azab, kebinasaan kepada orang tersebut. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah ia dengan laknat yang besar. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf, walikullin di'fun, masing-masing dari keduanya mendapatkan azab yang berlipat ganda di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Berbeda halnya dengan kecintaan seorang muslim lillahi Azza wa Jalla tatkala ia terjatuh ke dalam perbuatan mungkar. Karena inilah akhirnya ia berupaya untuk menasihatinya bila mana ia melihat orang tersebut terjatuh ke dalam kesalahan. Seperti mungkin di lingkungan kita, kalau semisal terlihat ada seorang santri yang gerakannya mencurigakan, tidur dilihat merem, tapi ternyata ketawa sendiri. Dilihat dari kejauhan nutup mukanya dengan kain, tapi terlihat kok ada samar-samar cahaya. Kadang kayak orang lindur. Ini dinasihati ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dinasihati. Minimalnya mungkin sekedar bertanya, Afan antum ngelindur gak? Dibuka, Afan anak mau buka, betul gak antum ini ngelindur? Jangan-jangan ngelindur. Mungkin ketika dibuka dia marah. Tapi kalau semisal ternyata ia buka, dia melihat ia terjatuh ke dalam kemungkaran, mungkin bervideo callan dengan lawan jenisnya, ya, ketawa-ketawa di pojok, ternyata ia sedang video call dengan mantannya.
calonnya. Masya Allah. Kejadian yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah ta'ala, jangan dianggap mustahil terjadi. Tidak usah jauh-jauh, di pondok pesantren kita ini pernah terjadi kasus yang seperti ini. Jadi dinasihati, ditegur. Kalau semisal di antara kita ini saling memata-matai karena Allah Azza wa Jalla, saling ada upaya munasahah menasihati karena Allah Azza wa Jalla, maka saya yakin di satu pondok pesantren orang akan minder melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang pasti akan urung niatnya untuk kemudian terjatuh ke dalam kemungkaran. Karena ia takut kawannya akan menegurnya. Ia takut kawannya akan menasehatinya. Bisa nasihat tersebut dengan kasar, tergantung dari keadaan orang tersebut. Bisa nasihat tersebut bilin, dengan lembut, tergantung dari kadar orang yang melakukannya. Dan tergantung dari jenis kemaksiatan yang ia lakukan tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dengan marah, mengatakan, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang yang lainnya lari dari dakwah, lari dari Islam, lari dan surut niatannya untuk menjalankan amalan saleh. Sesungguhnya di antara kalian ada orang demikian. Bahkan Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Usamah ibn Zaid, salah seorang dari putra orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga di masa jahiliyah diceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadopsi Zaid ibn al-Harithah, bahkan mengangkatnya menjadi seorang anak. Sehingga orang-orang musyrikin jahiliyah pada waktu tersebut menamai Zaid ini Zaid ibn Muhammad, Zaid putranya Muhammad. Kemudian turunlah ayat di dalam surat Al-Ahzab yang menghapus adanya pengabdosian anak tersebut. Bahkan karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam Allah perintahkan untuk menikahi istrinya Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma qada Zaidun minha wataran, yani zawwajnakaha likai la yakuna, sampai dengan akhirnya. Sehingga kita kembali kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan. Kalau misal adanya upaya saling menasihati antara kita dengan kawannya, maka saya yakin dari sekian jumlah antum ini, yang pasti matanya antum jauh lebih banyak dibandingkan tubuhnya, ya kan? Matanya antum itu banyakan mana mata antum sama badannya? Ha? Banyakan mata. Kalau misal yang ini bisa merem, yang satunya bisa melek. Kalau misal yang kanannya dimermin, yang kirinya bisa melek. Demikian pula pendengaran antum ini ada dua juga. Kalau antum melihat, dinasehati. Kalau antum mendengar dari kawannya si fulan, atau mendengar dia langsung melakukan perbuatan dosa kemaksiatan, ataukah mungkin dikhawatirkan terjatuh ke dalam kemungkaran, maka perlu adanya ingkarul mungkar. Jangan kemudian masa bodoh lah, ada pengurusnya, nanti saya laporkan ustadz saja, laporkan pengurus saja. Padahal di antara kita ini ada yang lebih besar usianya dibandingkan pelakunya. Padahal mungkin di antara kita ini ada yang jauh lebih berilmu dibandingkan dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya perlu, yang demikian perlu untuk kita sampaikan agar terus
dan terus ada upaya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita anggap bahwasanya umat Islam menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan karena dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, umat Islam memiliki kelebihan dibandingkan umat-umat yang sebelumnya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Azza wa Jalla keluarkan untuk manusia. Sebabnya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah orang-orang yang memerintah perkara yang baik dan melarang perkara yang mungkar. Bani Israel mereka mendapatkan laknat melalui lisan Nabi mereka Dawud dan Isa bin Maryam alaihimas salatu wassalam, disebabkan karena mereka tidak memiliki motivasi yang besar di dalam menjalankan perbuatan tersebut. Lu'ina alladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian disebabkan karena mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Di antara perbuatan kemaksiatan mereka sehingga menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi mereka Dawud dan Isa bin Maryam. Dan di antara dari perbuatan mereka melampaui batas yang dengannya mereka juga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh. Mereka adalah orang-orang yang tidak melarang seseorang melakukan kemungkaran tatkala saudaranya tersebut terjatuh di dalam kemungkaran. Sehingga prinsip yang seperti ini terus kita tumbuh kembangkan sebagai tanda benarnya kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Jangan kemudian tatkala seseorang terjatuh ke dalam kemungkaran dibela, bahkan diikuti. Diikutinya ini bukan satu orang rame-rame ngikutinya. Satu orang terjatuh ke dalam kesalahan, rame-rame semuanya terjatuh ke dalam kesalahan. Satu orang bawa HP, yang lainnya rame-rame juga bawa HP-nya. Satu orang mojok, yang lainnya mojok juga. Gitu loh. Nah, satu orang melakukan satu pelanggaran, yang lainnya rame-rame ngikutinya. Kayaknya enak kalau melakukan kemungkaran ada temannya, Ustaz. Ada temannya, ini merasa tersanjung kita. Setia kawan lagi dia itu. Kalau semisal kita diikop, dia bahkan terus terang minta agar supaya dia juga diikop. Kalau semisal dia mendapatkan satu untung atau kebaikan, maka kita juga dapat bagiannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Semisal mungkin contoh, dia mencuri, hasilnya bagi-bagi sama kawannya. Kamu nyuri ya? Iya. Hasilnya mana? Bukan kemudian kamu nyuri, iya, saya laporkan kamu sama Ustaz. Enggak boleh itu. Dinasihati, dosa besar itu. Kezaliman dan yang semisalnya. Tapi hasilnya mana? Ayo jangan lupa malam Rabu atau malam Jumat kumpul bagi-bagi. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kalau semisal tipikal seorang seperti ini, maka tidak hanya pelakunya yang mendapatkan dosa, bahkan orang-orang yang bersamanya juga mendapatkan imbas dari dosa tersebut. Jangankan orang yang tatkala melihat kemungkaran kemudian yang mendukungnya, kemudian dia ikut andil di dalam menyembunyikan kemungkaran tersebut. Seorang yang melihatnya, namun tidak ada di dalam hatinya besitan untuk mengingkarinya, baik secara lisan, atau dengan tangannya, atau dengan hatinya.
Ini sebagai tanda ad'aful iman, lemahnya keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga penting, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terus ditumbuh kembangkan prinsip al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan permisalan seorang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar seperti halnya permisalan seseorang yang menaiki safinah, menaiki satu perahu. Maka karena perahu ini bertingkat, sebagian mereka berada di atas dan sebagian berada di bawahnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kalaulah semisal orang yang di atas perahu membiarkan orang yang di bawahnya melubangi perahu tersebut, maka mereka seluruhnya akan binasa. Kalau semisal mereka mengingkarinya, maka mereka akan selamat seluruhnya. Ya kan? Ini permisalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya apa? Tatkala seseorang muslim diam, tatkala melihat saudaranya terjatuh ke dalam kemungkaran, kemudian tidak ada di dalam dirinya ingkarul munkar, maka yang ada adalah bencana yang Allah Azza wa Jalla janjikan di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu fitnah, yang fitnah tersebut tidak hanya melanda orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Di dalam salah satu hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yu'immahum bi'iqabin min 'indihi thumma yad'unahu fala yustajabu lahum. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin menerapkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jika tidak, pastilah Allah Azza wa Jalla akan meratakan azabnya. Kemudian tatkala kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kalian tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Azab ini ternyata tidak hanya terkena kepada orang yang zalim saja, namun juga terkena kepada seorang yang solehnya, orang yang baiknya, disebabkan karena mereka tidak melakukan ingkarul munkar kepada orang-orang yang zalim yang ada di sekitarnya. Ini konsekuensi dari al-mahabbatu lillah, kecintaan karena Allah Azza wa Jalla, wal bughdhu fillah, kemurkaan seorang juga karena Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kita bacakan adabul ushrah yang berikutnya. Kata Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, mukhaliful i'tiqad, orang yang menyelisihi atau berbeda dari sisi keyakinannya. Orang yang berbeda dari sisi keyakinannya. Maksudnya tipikal seseorang yang berada di hadapan kita ini berbeda-beda. Perbedaan ini tidak hanya dari yang zahir, yang nampak dari dirinya, namun juga perbedaan tersebut terkadang dalam bab i'tiqad, keyakinan. Semisal seorang berkeyakinan baik, yang satunya berkeyakinan jelek. Seorang keyakinannya di atas Islam, yang satunya keyakinannya di atas syirik. Seorang keyakinannya di atas sunnah, yang satunya keyakinannya di atas bid'ah. Ini berbeda keyakinannya. Walaupun terkadang berbeda keyakinan, yang nampak dan lahir dari perbuatannya terkadang baik. Jelek keyakinannya, namun dalam bab muamalah nomor 1. Jelek dan rusak i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam kalbunya, namun dari sisi tutur katanya lembut, dari sisi sikap-sikapnya dengan kawannya demikian baik, interaksi dengan kawannya juga menjaga hubungan dengan sebaik-baiknya, bahkan dijadikan contoh. Ini terkadang tipikal orang seperti ini. Ada yang baik, yang zahirnya, wataknya,
namun jelek keyakinannya. Ada yang baik keyakinannya, jelek zahirnya. Ada yang jelek zahirnya, jelek pula keyakinannya. Ada yang baik zahirnya, baik pula keyakinannya. Disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, wa minha alla yu'ashiru man yukhalifuhu fi i'tiqadihi. Di antara dari adabul ushra wa dzikru suhbati wal ukhuwah adalah seorang muslim tidak berkawan, berhubungan, bergaul dengan seseorang yang menyelisihi dirinya dari segi keyakinannya. Keyakinannya beda. Dia musyrik sementara ia adalah seorang yang berada di atas tauhid. Dia muslim ternyata ia seorang yang kafir. Ia sunni sementara yang di hadapannya adalah seorang yang berada di atas kebid'ahan. Ini jangan bergaul dengan tipikal orang yang seperti ini. Masih mending engkau bergaul dengan seorang yang bagus keyakinannya, namun jelek akhlaknya, jelek peranginya, dibandingkan bergaul dengan seorang yang jelek keyakinannya, namun baik akhlaknya dan baik muamalahnya. Ini yang sering disebutkan oleh mereka para ulama, terkhusus di dalam bab menghajar, meninggalkan, memboikot seseorang yang berada di atas kebid'ahan. Kenapa seorang yang jelek keyakinannya dianjurkan bagi kita untuk tidak bergaul dengannya? Jawabannya adalah tidaklah ada seorang yang jelek keyakinannya, melainkan kemungkinan untuk berubah ini sangat sedikit dan kecil. Karena yang dirusak adalah apa yang ada di dalam qalbunya, apa yang ada di dalam hatinya, bukan jasadnya, bukan apa yang lahir dari perbuatannya. Dan seorang yang rusak keyakinannya akan dimungkinkan merusak keyakinan orang-orang yang bermajlis dengannya. Akan merusak siapa saja yang mendekat dengannya. Akan merusak keyakinan orang-orang yang berupaya untuk bertegur sapa dengannya, bahkan berjalan dengannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga hati-hati. Dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita bisa mengambil faedah tatkala kita hendak mencari seorang kawan yang dilihat bukan hanya yang zahir dari perbuatannya. Ini tawadhu orangnya, zuhud. Dan Masya Allah, tatkala berucap, berbicara penuh adab, sopan santunnya tinggi. Dia berupaya untuk kemudian dekat dengannya, tanpa melihat apa yang ada di dalam qalbunya, apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga di dalam mencari pertemanan atau seorang kawan perlu untuk melihat yang zahir dari perbuatannya dan yang tersembunyi dari keyakinan yang dimilikinya. Qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, man khalafa 'aqduka 'aqdahu khalafa qalbuka qalbahu. Orang yang berbeda keyakinan antara dirimu dengan keyakinannya, pastilah akan menyelisihi, pastilah hatimu itu akan menyelisihi dia, atau pastilah hatimu tersebut akan menyelisih hatinya. Orang yang berbeda keyakinannya dengan dirimu, pastilah hatimu akan menyelisih hatinya. Enggak sehati, enggak sekata. Yang satu berkeyakinan A, kemudian tatkala hendak dia ungkapkan kepada dirinya untuk melakukan perkara A, sementara dia berkeyakinan B, maka pastilah dia akan menolaknya, akan mengingkarinya. Tidak, saya yang B saja. Ini kalau semisal ternyata imbasnya sekedar hatimu mengingkarinya, menyelisihinya,
masih lebih ringan. Namun kalau misal imbasnya akhirnya hati memiliki kecenderungan sebagaimana keyakinannya, maka ini jauh lebih parah dibandingkan yang pertama. Betapa banyak, ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dahulunya di atas sunnah akhirnya berada di atas kebid'ahan, penyimpangan disebabkan karena salah di dalam bergaul. Bahkan tidak usah kita menyempitkan pembahasan di dalam perkara as-sunnah dan bid'ah. Seorang yang berada di atas Islam, tatkala bergaul dengan orang-orang kafir, maka pastilah lambat laun hatinya punya kecenderungan dengan hatinya. Seorang yang berada di atas tauhid tatkala bergaul dengan ahli syirik, maka dia nantinya akan menjadi seorang yang musyrik, wal'iyadzu billah. Ini hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Menjaga kesucian hati ini adalah perkara yang sangat diprioritaskan. Kemudian yang setelahnya dari adabul usyra wa dzikra suhbati wal ukhuwah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dzul wuddil qadim. Seseorang yang memiliki kecintaan yang sudah lama dengan dirimu. Namanya kawan yang kita miliki ini, ada yang baru kenal, ada yang baru sekitar sebulan 2 bulan kenalnya, ada yang sudah lama. Kita mengenalnya mungkin dari kecilnya, teman bermainnya, kita tahu sifatnya, kita tahu apa pekerjaannya, kita tahu pula bagaimana keadaannya. Ini seseorang yang memiliki kecintaan yang sudah lama, perlu untuk kemudian ia mendapatkan prioritas. Dengannya akhirnya kita sering berhubungan dengannya. Dengannya akhirnya kita mungkin sering menanyakan kabar. Dengannya tatkala kita berjumpa di tengah jalan, sikap kita kepada dirinya, kelembutan kita kepadanya, dan keramah tamahan kita kepada dirinya jauh lebih dilebihkan. Tidak cukup hanya menyapanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasti ada kalimat-kalimat yang setelahnya, masya Allah udah lama nggak ketemu antum ini di mana saja. Sekarang bagaimana keadaan antum ini? Terus, ya kan? Terjadi komunikasi yang baik antara ia dengannya. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang dzul wuddil qadim, memiliki kecintaan yang sudah lama kepada dirinya. Dia teman baiknya, teman lamanya. Sama-sama sepengajian, sama-sama dahulu ta'lim, sama-sama satu sekolahan, kemudian ternyata sama-sama kenal dakwah, saling mengingatkan pada awal ngajinya antara satu dengan yang lainnya. Ini orang-orang yang perlu diprioritaskan. Wa minha, dan inilah makna dari pembahasan yang sebelumnya, hifdzul uhud. Kalau semisal kita ingat bab yang dimuat oleh Imam Abul Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, makna pentingnya seorang muslim menjaga perjanjiannya, hifdzul uhud. Dalam pembahasan hifdzul uhud tidak hanya dibahas sekedar seseorang berjanji dengan kawannya. Namun ternyata yang dimaksud dengan hifdzul uhud adalah perjanjian, pertemanan, perkawanan antara dirinya dengan kawannya. Dia tahu itu kawannya, maka punya hak. Dia tahu itu temannya yang sudah lama dia mengenalnya, punya hak. Hak untuk kita dekati, hak untuk kita kemudian saling menasihati, hak untuk kemudian kita nantinya membantunya, hak untuk kemudian kita terus berhubungan dengannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tidak kemudian sekedar kenal akhirnya cuek bebek kata sebagian orang. Kenal tapi kayak nggak kenal. Bertemu di jalan cuman saling ngelihat saja, sekilas senyum sudah. Ini yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah biasanya terjadi antara seseorang yang
mau rencana dia kenali. Ketemu malu-malu, nunduk, senyum. Habis itu berpaling lagi. Pas ketemu lagi, senyum lagi. Ini nantinya memunculkan adanya saling sapa. Mendekat, tanya kabar. Ini seperti ini, tipikal baru kenal. Atau baru mau kenal. Namun dalam perkawanan, pertemanan yang sudah kita jalin antara seorang, ini ada perjanjian, ada peralisasian. Disebutkan oleh Imam Abdul Barakat Al-Khizri rahimahullah, minha ma'rifatu haqqi man sabaqaka bil mawaddah. Di antaranya adalah mengenal hak seseorang yang telah mendahuluimu dalam perkara kecintaan. Artinya dia sudah lama mencintaimu. Dia sudah lama dekat denganmu. Ini menunjukkan hak dirinya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Hak untuk kemudian kita terus merajut hubungan dengannya. Hak untuk kemudian kita membantunya. Hak untuk kemudian kita bertegur sapa. Memberikan uzur. Dan yang semisalnya. Naam. Karena inilah sebagian masyarakat kita tatkala melihat ada dua orang yang sudah lama kenalan, kemudian tiba-tiba saling memusuhi, saling mengingkari sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dikatakan tidak setia kawan. Ya kan, si fulan ini tidak setia kawan sama kawannya itu. Bisa-bisanya masalah sepele saja diperdebatkan. Ini melanggar konsekuensi dari Uhud. Qala Bilal bin Sa'id rahimahullah, man sabaqaka bil wuddi faqad istaraqqaka bisyukri. Seorang yang telah mendahuluimu tatkala seorang yang mendahuluimu dalam memberikan kecintaan kepadamu, maka sesungguhnya dia telah mencuri dirimu untuk memberikan rasa syukur kepadanya. Mencurimu untuk terus bersyukur dengannya, untuk terus merajut hubungan dengannya, untuk terus dekat dengannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala sedikit yang saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala sedikit yang saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.